Adab-adab terhadap lawan jenis. Pertanyaan. Saya seorang akhwat. Bagaimana sikap yang benar jika saya berinteraksi dengan ikhwan? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Jawaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berikut ini beberapa adab-adab Islam dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. 1. Menundukkan pandangan. Hendaknya berusaha untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Menundukkan pandangan di sini artinya berusaha tidak melihat lawan jenis yang bukan mahram. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Adapun hukum memandang lawan jenis perlu dirinci sebagai berikut. A. Hukum wanita memandang laki-laki yang bukan mahram. Wanita memandang laki-laki yang bukan mahram, hukum asalnya boleh selama tidak ada syahwat. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menutupiku ketika aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid." Umar lalu melarang orang-orang Habasyah tersebut. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha memandang orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid, sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. B. Hukum laki-laki memandang wanita yang bukan mahram. Para ulama sepakat memandang aurat wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum laki-laki memandang wanita yang bukan mahram bukan pada auratnya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan boleh memandang wajah dan telapak tangan kecuali jika muncul syahwat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh memandang wanita kecuali pada kebutuhan mendesak. Pendapat kedua ini yang lebih kuat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya memandang wanita adalah salah satu panah beracun dari iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut karena Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim, ia mengatakan sanadnya sahih, didhaifkan oleh Al-Albani. Para ulama menjelaskan di antara kebutuhan mendesak tersebut adalah dalam rangka persaksian dan beradilan, dalam rangka pengobatan, dalam rangka jual-beli, kondisi darurat seperti pemeriksaan identitas, pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan lain-lain. 2. Tidak bersentuhan baik langsung maupun dengan pelapis. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, yaitu bukan mahramnya. Hadis riwayat Ar-Ruyani disahihkan Al-Albani. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, tidak diperbolehkan kepada wanita tua renta ataupun wanita muda, ini pendapat yang tepat. Baik dilakukan dengan penghalang, walaupun dia memakai sesuatu di tangannya, maka hendaknya ia tidak bersalaman secara mutlak. Karena bersalaman dengan penghalang itu adalah wasilah kepada bersalaman lain yang tanpa penghalang. Maka wajib untuk meninggalkannya secara mutlak dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Mauqi' Ibnu Baz. 3. Tidak boleh khulwah, berdua-duaan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna khulwah disebutkan dalam Mu'jam Al-Wasit. Al-khulwah adalah tempat seseorang bersendirian, baik satu orang atau bersama yang lainnya. Sedangkan khulwah dalam istilah fikih artinya
seorang suami menutup pintu untuk berduaan dengan istrinya. Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' mengatakan, khulwah itu biasanya di dalam bangunan. Adapun berduaan di jalanan, maka tidak termasuk khulwah. Sekian kutipan. Maka khulwah adalah laki-laki dan wanita berdua-duaan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Termasuk khulwah jika laki-laki dan wanita berkomunikasi berdua melalui telepon atau handphone tanpa ada kebutuhan. 4. Tidak bercampur baur antara lelaki dan wanita yang membuat mudah sekali berpandang-pandangan atau bersentuhan, sebagaimana dilarangnya berdua-duaan. 5. Wanita tidak boleh melembut-lembutkan suara ketika berbicara dengan lawan jenis. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka janganlah kamu menundukkan suara dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. As-Sa'di menjelaskan, larangan ini yaitu ketika berbicara dengan lelaki, atau ketika suara wanita tersebut bisa terdengar oleh lelaki. Sang wanita melembut-lembutkan suaranya, atau berbicara dengan intonasi yang indah yang menarik dan membuat ketagihan untuk didengar. Lihat tafsir As-Sa'di. Termasuk berbicara dengan gaya bahasa centil, menggemaskan, imut, lucu, manja, mendayu-dayu, dan semisalnya. Ini semua wajib dijauhi. Syekh Muhammad Ali Farkus mengatakan, semua interaksi verbal atau tulisan antara lelaki dan wanita yang mengandung nada yang lembut, gaya bahasa yang gemulai, mendayu-dayu, juga yang penuh kekaguman, melucu, saling tertawa, interaksi yang terlalu akrab, candaria, dan semacamnya yang menimbulkan bekas di hati dan dapat menimbulkan desiran-desiran syahwat. Ini hukumnya terlarang. Lihat Fatwa Syekh Muhammad Ali Farkus. 6. Berusaha berbicara dan memenuhi suatu keperluan dengan lawan jenis dari balik tabir jika memungkinkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu, keperluan, kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Yang diperintahkan dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi terhadap para istri Nabi. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa dan paling mulia. Namun Allah tetap perintahkan mereka untuk menjaga interaksi mereka dengan memenuhi kebutuhannya dari balik tabir. Maka bagaimana lagi dengan kita? 7. Senantiasa mengingat bahaya fitnah wanita, baik wanita yang belum bersuami maupun yang sudah bersuami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah ada sepeninggalku fitnah cobaan yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah cobaan terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah dari wanita. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 kaidah penting yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, agar tidak terkena fitnah, godaan terhadap lawan jenis. 3 kaidah tersebut adalah: 1. Menghindar lebih utama. Jika kebutuhan bisa dipenuhi dengan orang yang sesama jenis, itu lebih utama. 2. Hanya ketika ada kebutuhan. Hanya berinteraksi dengan lawan jenis jika ada kebutuhan mendesak. 3. Tidak berlebihan. Jika harus berinteraksi dengan lawan jenis, maka jangan sampai berlebihan dan terlalu intens. 8. Tidak saling tertawa, interaksi yang terlalu akrab, candaria, dan semacamnya yang menimbulkan bekas di hati dan dapat menimbulkan desiran-desiran syahwat. Karena ini tidak sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah terhadap wanita. Dan ini dapat menimbulkan fitnah godaan dari lawan jenis. 9. Wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali ditemani mahramnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Tidak memasang foto di medsos, terutama bagi wanita. Karena tidak sejalan dengan perintah untuk menundukkan pandangan dan tidak sejalan dengan dalil-dalil yang memerintahkan untuk waspada terhadap godaan wanita. Demikian, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.